COVID-19 ini di NTT pada sebelum Desember itu bagus sekali, landai sekali. Tapi begitu masuk Desember, asumsinya memang karena Natal ya dan tahun baru. Terus masuk Januari, Februari mulai naik. Tajam sekali naiknya. Bahkan di Februari mengerikan karena kematian ratusan di situ, terutama di Kota Kupang. Ya puji Tuhan kita bisa tangani dengan lebih ya. Tapi sampai sekarang masih ada. Terutama setelah badai ini naik lagi sedikit, terutama di daerah Sumba. Sumba Timur naik, Sumba Barat Daya naik. Secara keseluruhan NTT memang agak menurun, tapi regional Sumba naik. Yang kita punya masalah sekarang adalah tracing kita seluruh NTT itu rata-rata kita baru sekitar 10-20%. Akhirnya kita punya positive rate-nya sangat tinggi. Sedangkan untuk PPKM ada 5 kriteria. Ada salah satunya adalah angka kesembuhan kita rata-rata nasional 90, kita masih 80-an. Angka kasus juga masih tinggi kita, tapi kita syukur angka kematian kita sama dengan nasional. Tapi semua misalnya bor itu sekarang menurun, tapi sebelumnya itu masih tinggi karena memang pemerintah daerah masing-masing sangat perlu untuk menyiapkan tempat tidur khusus untuk pasien bor, pasien COVID. Kalau dia penyediaan tempat tidurnya sedikit, maka bornya naik. Nah, kita masuk dalam kriteria PPKM. Begitu juga dengan angka positive rate-nya. Positive rate kita sampai 30-40%. Padahal kita punya ketentuan pusat atau pemerintah pusat itu tidak boleh lebih dari 5%. Itu sangat tinggi, penyebab utamanya memang karena angka tracing kita, angka testing kita sangat kecil. Jadi kita punya permasalahan adalah mencari kasus secara aktif. Yang ada kita hanya mencari kasus yang terindikatif saja, sehingga ya mau udah tinggi. Nah, saya udah minta teman-teman seperti biasa, makin banyak sampel, positifnya makin kurang. Atau kita dapat positifnya segera di treatment sehingga bisa diisolasi, kita bisa kendalikan penyebarannya. Sehingga dari masalah COVID impor kita bisa kendalikannya. Nah, ini belum mampu karena di dalam negeri kita sendiri atau di dalam pulau NTT sendiri kita tidak dapat kasus secara keseluruhan. Sehingga kita kalau tidak dapat semua, kita mau isolasi bagaimana? Mau pengendalian bagaimana? Nah, ini yang susah. Kalau teman-teman takut dapat kasus banyak awal dulu, ya gampang saja, tidak perlu takut. Karena terlalu tinggi, ya udah tinggi tapi nanti kita kasih turun kan. Daripada dia begitu terus landai terus tapi tinggi terus, kan sayang sekali. Tidak habis-habis nih kok. Padahal di NTT seharusnya dengan kepulauan, pulau ini selesai, pulau ini selesai, pulau ini selesai. Karena untuk COVID yang paling penting itu adalah ini. Ya ini karena wawancara ya saya buka. Kemudian yang paling penting terakhir ya angka kesembuhan. Teoritisnya ini penyakit kalau tidak ada gejala 10 hari kita selesai. Boleh sudah dianggap sembuh. Jadi isolasi mandiri itu setelah 10 hari tanpa gejala, sehat-sehat saja sudah dah. Boleh gabung dah kemana-mana. Kecuali dia bergejala. Itu bisa masuk ke rumah sakit, bisa isolasi terpusat maupun masuk ke rumah sakit, isolasi di rumah sakit. Kalau berat terlalu untuk ICU. Nah, biasanya itu sakitnya waktu lewat antigen, swab antigen maupun swab PCR positif. Namun setelah 10 hari sudah sembuh, tidak dilaporkan. Akhirnya angka kesembuhan kita di bawah nasional. Seharusnya kita 90-an, malah kita 80-an. Jadi saya udah rapat tadi, ya mereka kasih masuk. Oh ternyata NTT punya angka kesembuhan lebih tinggi dari angka rata-rata nasional. Kita di posisi 91% lebih, bahkan pernah sampai 95% angka kesembuhan. Masalah kita di
pencatatan pelapor. Kasus yang sama juga dengan vaksinasi. Memang vaksin kita kan terbatas seluruh Indonesia. Itu didahulukan ke nakes. Cuman untuk pejabat publik atau petugas publik dan lansia kita masih rendah. Pertama memang teman-teman di kabupaten memang masih ragu-ragu karena memang vaksinnya sangat terbatas, sehingga perlu suatu perencanaan logistik yang baik. Biasanya telah terlatih namanya microplanning. Jadi sasarannya di mana, lansia di mana, petugas publik pedagangnya di mana, tukang ojek di mana, pegawai pemerintah di mana, tentara, polisi di mana, berapa banyak, berapa hari disembuhkan, butuh berapa vaksin. Nah, itu perlu perencanaan. Kasus misalnya kita bantu di Kota Kupang. Ya, karena provinsi bantu di Rumah Sakit Jiwa Nayamata, di Wapelkes, di Poltekkes, wartawan kemarin kan banyak yang disuntik. Nah, itu karena memang ide untuk kami bantu Kota Kupang untuk percepatan. Kalau tidak kan wartawan semua kan minimal sudah terpapar semua. Karena meskipun efikasinya 65%, tapi minimal perlindungannya 65-70%. Nah, artinya memang masih ada kemungkinan kena juga. Tapi kan kalau kita pakai masker lagi kan kemungkinan itu makin kecil. Jadi sekali lagi kerjasama teman-teman media untuk promosi dan ya sekali lagi penyakit COVID ini bukan penyakit yang menjijikan. Dia berbahaya tapi bukan menjijikan. Yang perlu dijijikkan semua orang. Kita bantu sama-sama untuk saudara-saudara kita yang terpapar dapat diterapi dengan baik dan kemudian direhabilitasi mentalnya lebih baik, kemudian menjadi saksi bahkan menjadi semacam terapis karena dia punya imun yang berasal dari darahnya bisa dipakai untuk donor kan menjadi bermanfaat, jadi penyintas tadinya menakutkan menjadi penolong.